Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari NIM 1803111010 dari kelas 6C. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara membuat tampilan WordPress pada situs kita. Nah, pertama yang harus kita lakukan adalah hidupkan Exam. Kita buka aplikasi Examnya dan aktifkan bagian Apache dan MySQL di start. Dan setelah itu, sebelumnya kita harus melakukan proses penginstalan dari WordPress-nya itu sendiri. Karena di sini saya sudah menginstalnya, maka langsung saja dibuka pada localhost WordPress WP admin. Nah, sebelumnya maka akan tampil tampilan kita akan disuruh untuk memasukkan username atau email serta password dari WordPress yang sudah kita buat sebelumnya atau sudah kita install sebelumnya. Sebelumnya saya sudah mengisikan password dan username-nya, maka langsung akan tampil halaman dashboard-nya seperti ini. Ketika kita lihat tampilan sebelum kita edit tampilannya, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, belum ada apa-apanya seperti itu. Jadi ketika kita ingin membuat tampilannya, sebelumnya kita pada tampilan dashboard ini kita bisa mengeditnya terlebih dulu jika tampilannya masih ramai seperti ini. Caranya kita masuk pada opsi layar. Nah, di sini kan tercentang semua di bagian dashboardnya. Jika kita ingin membersihkan atau tidak ingin menampilkan situs-situs ini, aktivitas yang ada di dashboardnya, tinggal kita centang saja. Di sini saya hanya akan menampilkan dari pembaharuan dari PHP-nya. Nah, jika sudah pada pengaturan di sini saya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, situsnya kan website Arika. Nah, jika ingin menggunakan bahasa Inggris, maka pada bagian bahasa situs tinggal diganti saja pada bahasa Inggris. Nah, English United States. Jika sudah diberi perubahan, maka tinggal disimpan perubahan saja. Di sini dia akan memberikan perubahan pada slogan. Dan di sini adalah isi dari di sini kan masih slogannya untuk situs Anda bisa ditekan di sini. Nah, di sini saya akan coba ganti menjadi situs ini untuk teman CFS. Nah, di sini saya coba simpan perubahan. Nah, jika sudah, kita coba refresh. Nah, ini sudah ganti situs ini untuk puas pemrograman CMS seperti itu. Jika ingin merubah pada post, kita ingin mengubah atau menghapus bacaan Halo Dunia ini, kita pergi ke post, kemudian ke semut. Nah, di bagian ini kita tinggal klik tong sampah. Nah, di sini kita sudah pergi ke sampah, kan ada bacaan Halo Dunia, hapus secara permanen. Nah, kita coba lihat kembali, kita refresh.
Nah, sudah tidak ada. Kemudian kita juga bisa menambahkan pada bagian kategori. Kategori ini berfungsi untuk memberikan bagian-bagian atau kategori. Di sini kan masih belum ada, tidak berkategori. Nah, tinggal kita tambahkan misalnya di sini tentang informasi WordPress seperti itu. Kemudian kita bisa tambahkan deskripsi. Jika tidak ingin menambahkan deskripsi juga tidak apa-apa. Jadi misalnya semua informasi mengenai WordPress dapat dilihat di sini. Nah, jika sudah kita tambahkan kategori, nah selain bisa menambah kategori, kita juga bisa menambahkan dari subkategori. Misalnya di sini kita katakan saja, misalnya jenis atau misalnya jenis WordPress. Di sini di bagian tidak ada kita tambahkan, kan tadi kita sudah membuat kategori WordPress. Karena di sini saya akan membuat kategori pada bagian WordPress, maka pada kategori induk kita isi dengan WordPress seperti itu. Jika tidak ingin menemukan deskripsi, maka langsung saja bah. Nah, di sini cara menambahkan dari subkategori. Sebelumnya, karena di sini kita akan fokus pada perubahan tampilan pada website kita. Di sini pada bagian, kita masuk pada bagian tampilan dan tema. Nah, sebelumnya tema yang saya pakai adalah yang ini. Karena saya menggantinya dengan tema ini, caranya dengan menekan aktifkan. Pada tampilan ini, alangkah lebih baiknya pada defaultnya kita hapus tema yang tidak ingin kita gunakan. Nah, itu akan membuat website kita menjadi lebih berat. Jadi kita hapus saja. Di sini saya hanya menggunakan satu saja. Jika ada bacaan memperbaharui tema dari WordPress atau tampilan kita, maka alangkah lebih baiknya diperbaharui atau diupdate, karena itu akan lebih buat website kita tuh jadi aman. Tapi kalau semisal kita sudah yakin jika website kita sudah aman dengan tampilan yang sebelumnya, maka tidak perlu dilakukan update, tapi alangkah lebih baiknya dilakukan memperbaharui setiap kita menggunakan tema atau tampilan seperti itu. Kemudian ini sudah diubah. Di sini kita akan menghapus bagian cari, ini kan agar lebih bersih. Kemudian masuk pada tampilan pada widget untuk menghapus bagian-bagian sebelumnya. Nah, di bagian footer kita hapus bagian yang tidak perlu di sini, seperti arsip, meta, dan lain sebagainya. Jika kita tidak ingin menampilkannya, tinggal kita hapus saja. Misalnya di bagian arsip kita hapus seperti ini, bagian meta kita hapus, kemudian komentar kita hapus. Nah, coba kita refresh. Nah, jauh lebih bersih dari yang sebelumnya, seperti itu. Jika ingin mengubah atau membuat tema baru, kita klik tambah baru seperti ini. Di sini ada banyak sekali pilihan tema seperti itu. Nah, pada bagian penyaring fitur, di sini ada banyak pilihan. Isi dari website kita itu
tentang apa, misalnya tentang blog atau toko online atau edukasi, hiburan, dan lain sebagainya. Jadi temanya nanti akan menyesuaikan dengan subjek yang kita pilih, seperti itu. Di sini saya akan mencoba bagian subjeknya, yaitu misalnya hiburan. Nah, jika sudah, maka di sini nanti akan muncul tampilan temanya seperti ini. Kita tinggal memilih tema seperti apa yang akan kita gunakan untuk website kita nantinya. Di sini saya akan menggunakan tema. Kita coba tema. Tinggal kita install saja. Jika sudah, maka kita aktifkan. Kita coba refresh. Nah, ini merupakan dari website kita yang baru setelah memilih tema yang baru seperti ini. Selanjutnya kita akan masuk pada menu plugin. Nah, di sini masuk pada menu plugin, di plugin terpasang. Pada bagian ini, langkah lebih baiknya kita hapus semua plugin ini, karena yang terpenting dalam sebuah website itu adalah kecepatan dari website kita. Jadi semakin banyak plugin yang terinstall, maka otomatis website kita kan semakin berat. Jadi jika kita ingin website kita tidak berat atau kecepatannya itu lebih cepat, maka kita tidak perlu menginstal banyak plugin di website kita. Nah, di bagian ini caranya adalah kita hapus semua plugin dengan menekan centang ini, akan otomatis tercentang semua. Dan di bagian ini tindakan massal kita pilih yang hapus. Kemudian kita terapkan. Nah, ini sudah terhapus untuk pluginnya. Jika ingin membuat postingan baru, maka langsung saja masuk pada bagian post ini, kita isi pada bagian judul dan lain sebagainya. Jadi karena fokus kita adalah merubah tampilan, maka tadi ini merupakan hasil dari perubahan tampilan dari sebelumnya, seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.